Tentunya Anda bertanya-tanya, sebenarnya ada hal apa saja sih atau materi-materi apa saja sih yang bisa kita pelajari di dalam program outbound training atau program pelatihan yang dengan menggunakan metode outbound training. Ternyata ada 6. Di samping 2 materi yang sudah kita kenal selama ini, yaitu leadership dan teamwork, ternyata menurut Profesor Jamaluddin Ancok ada 6 materi yang bisa kita pelajari dalam hal aspek manajerial di perusahaan atau organisasi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Rio Kaliwatu dari Kaliwatu Institute. Kawan-kawan, sahabat Kaliwatu, hari ini kita akan membahas mengenai hal apa saja yang bisa kita kembangkan untuk organisasi kita maupun kita secara pribadi dengan menggunakan kegiatan outbound training. Yang kita kenal selama ini ada beberapa, ada 2 utamanya yang sering kita kenal. Yang pertama yaitu leadership atau pengembangan kepemimpinan, yang kedua teamwork building atau mengembangkan tim. Padahal menurut Profesor Jamaluddin Ancok ada 6 hal yang bisa kita kembangkan, baik itu secara organisasi maupun secara individu dalam kegiatan outbound training. Yang pertama yang sudah banyak kita kenal, seperti sudah saya jelaskan tadi, yaitu pengembangan kepemimpinan atau leadership. Yang kedua, pengembangan tim atau teamwork building. Yang ketiga yaitu strategic planning, yaitu bagaimana kita mengembangkan sebuah perencanaan strategis. Yang keempat yaitu managing change atau bagaimana kita mengelola sebuah perubahan. Ini juga barangkali Anda belum pernah merasakan program seperti ini. Berikutnya yaitu personal development atau pengembangan diri. Dan yang terakhir yaitu culture development atau mengembangkan atau membangun budaya organisasi. Kawan-kawan sahabat Kaliwatu, dalam setiap kegiatan dalam organisasi tentunya Anda pernah merasakan bagaimana kita adalah bagian dari sebuah organisasi yang besar dan kita merasa bahwa kita harusnya berkontribusi untuk organisasi itu. Itulah sebabnya banyak sekali provider mengembangkan program-programnya atau kegiatan-kegiatannya itu difokuskan hanya kepada 2 aspek utama, yaitu pengembangan leadership dan pengembangan tim atau teamwork building. Sementara keempat hal yang tadi saya jelaskan itu ternyata jarang sekali atau bahkan mereka secara materi itu tidak menguasai. Nah, kami dari Kaliwatu bisa membantu Anda untuk mengembangkan tidak hanya aspek leadership saja atau teamwork saja, tapi juga kita bisa managing change program, kita bisa strategic planning program, kita bisa culture development program, bahkan untuk yang personal developmentnya pun kita bisa menyediakan hanya untuk Anda. Lalu apa saja yang bisa kita pelajari dengan 4 hal yang baru saya jelaskan tadi? Setelah ini akan langsung saya jelaskan seperti apa materi-materi tersebut kepada Anda. Jadi Anda nantinya ketika ingin melakukan sebuah kegiatan outbound, Anda tidak hanya terpacu kepada hanya 2 materi saja, yaitu leadership maupun teamwork, tapi juga Anda bisa mempelajari 4 hal yang lain yang barangkali ini harus Anda kembangkan di dalam organisasi atau perusahaan Anda. Baik, di sini akan saya bahas satu persatu tentang 6 hal yang bisa kita kembangkan dengan menggunakan metode outbound training. Yang pertama yaitu teamwork building. Anda tentu sudah sangat familiar dengan program-program kegiatan yang seperti ini, dengan tema ini, karena bentuk kegiatannya itu sering sekali bahkan sudah banyak digunakan oleh para provider penyedia kegiatan outbound training. Apa sebenarnya yang bisa kita pelajari dengan model materi teamwork building? Teamwork building itu sebenarnya adalah sebuah program di mana kita
berangkat dari sebuah permasalahan bahwa banyak sekali karyawan kita atau tim kerja kita itu bekerja secara individual. Dia merasa bahwa dia adalah yang paling bisa, dia paling hebat. Akhirnya di organisasi seperti ini yang muncul adalah Superman baru. Padahal dalam sebuah organisasi dan pengembangan bisnis perusahaan modern itu menganggap bahwa Superman is dead. Yang ada adalah super team, di mana setiap orang itu berkontribusi untuk bisa menyelesaikan sebuah visi. Jadi di sini yang diolah adalah bagaimana menciptakan visi bersama, kemudian menciptakan misi bersama, sehingga pada akhirnya setiap orang itu tidak merasa bahwa dia adalah orang yang paling hebat, yang paling kuat, yang paling super, bahkan karena dia yang menyelesaikan visi, karena dia yang bisa menyelesaikan semua masalah kita. Tapi di teamwork ini kita akan belajar bagaimana kita bisa menerima pendapat orang lain, bagaimana kita bisa menghargai orang lain, bagaimana bisa kita tahu bahwa kita pun memiliki kelemahan, dan kelemahan itu ditutupi oleh orang lain. Itu sebenarnya inti dari materi yang akan diberikan di dalam kegiatan bertema teamwork building. Tipe yang kedua yaitu leadership. Sukses atau gagalnya sebuah organisasi itu dipengaruhi oleh pemimpinnya. Kalau tidak punya pemimpin yang kuat, tidak memiliki pemimpin yang berwawasan, tidak memiliki pemimpin yang menguasai tentang bagaimana mengendalikan, bagaimana mengelola anak buah, maka organisasi atau perusahaan ini bisa dipastikan akan menjadi lemah, bahkan pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja perusahaan ini ke depan. Dalam kegiatan outbound training dengan tema leadership, di sini akan kita bentuk, akan kita create, akan kita berikan wawasan pada para calon pemimpin perusahaan Anda, bagaimana harusnya mereka bertindak, bagaimana mereka harus bersikap lewat simulasi kegiatan yang sudah kami desain sedemikian rupa sehingga mereka pada akhirnya akan memahami, akan tahu bahkan, dan bagaimana menjalankan tipe kepemimpinan, bagaimana sikap seseorang pemimpin, dan bagaimana seorang pemimpin itu menganalisa sebuah masalah, dan bagaimana dia bisa mengelola anak buahnya itu dengan benar. Maka di leadership ini Anda akan kita ajak, bahkan buat anak buah Anda yang akan ada desain untuk menjadi seorang pemimpin, Anda akan kita berikan, anak buah Anda akan kami berikan tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin masa depan, bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik, bahkan menjadi seorang pemimpin yang bukan hanya bekerja secara individual, tapi juga dia bisa memberikan sebuah contoh, menjadi inspirasi ketika dia berada di tengah dan menjadi pendorong ketika di belakang. Seperti halnya ungkapan yang kita kenal yang dilontarkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Tuturi Handayani, itu ingaso sung tulodo ing madiu mamun karso tuturi Handayani. Jadi bagaimana di depan dia memberi contoh, di mana di tengah dia menjadi inspirasi, dan di belakang dia mendorong. Jadi seperti itu tema yang kedua.